underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Om Bob, pengampunan pajak atau rencana undang-undang teks amnesti ini tetap ramai dibicarakan. Apa sebetulnya latar belakang teks amnesti ini, Om Bob? Latar belakangnya, negara itu butuh dana tambahan untuk APBN tahun 2016. Ya. Yang kedua, selama ini tax rasio di Indonesia itu cuman 10-11% dari total produk domestik bruto. Kecil sekali. Terus ada kurang lebih 330 miliar dolar dari orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri. Nah, itu kan perlu diupayakan supaya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah kita. Dan ada satu catatan juga, ada dugaan aliran dana yang ke luar negeri selama tahun 2010 sampai 2014 itu mencapai 900 triliun lebih. Dan kelima, pajak penghasilan pribadi di Indonesia ini cuman 9 triliun dalam 1 tahun. Lebih kecil dibandingkan pajak penghasilan dari karyawan. Ya, yang dipotong dari majikan-majikan itu. Dan ini sangat tidak betul. Oke, apakah selama ini Dirjen Pajak ada kendala dalam memungut pajak dari pembayar pajak dengan benar, Om Bob? Memang satu kenyataan, di tempat kita ini kan masih terjadi situasi backing-membacking. Masih terjadi KKN. Masih terjadi segala sesuatu yang bisa ditawar-tawar. Ya. Dan karena itu, Dirjen Pajak mengalami kesulitan untuk menarik potensi pajak yang besar ini. Bayangkan, membayar pajak di Indonesia ini cuman 900.000 orang. Memang yang punya NPWP banyak. Yang menyerahkan SPT tahunan jauh di atas itu. Tapi kebanyakan tuh nihil. Banyak yang nihil, banyak yang lebih bayar sedikit-sedikit seperti itu. Tetapi yang harus membayar tambahan itu ya cuman 900.000 tadi itu. Jadi memang ini menunjukkan kalau Dirjen Pajak itu sangat susah untuk menarik potensial pajak yang besar itu. Iya, lalu apa resiko atau akibatnya apabila teks amnesti ini digagalkan, Om Bob? Kalau ini sampai gagal atau digagalkan oleh DPR, maka kita harus mencari utang lagi untuk menutup APBN. Atau malah memangkas biaya-biaya belanja yang harusnya bisa memajukan Indonesia. Dua ini adalah pil pahit yang harus kita terima kalau itu digagalkan. Kalau ini gagal, apakah ada bahayanya, Om Bob? Iya, sangat. Karena seluruh masyarakat di Indonesia, terutama pengusaha, itu sudah menunggu kapan tax amnesty ini dijalankan. Karena hal ini sudah didengung-dengungkan selama 1 tahun. Jadi kalau ini sampai digagalkan, otomatis pemerintah akan kehilangan kepercayaan dari para pembayar pajak kita. Dan pembayar pajak pasti nanti akan diperas karena kebutuhan dana APBN itu mau tidak mau harus diambilkan dari pembayar pajak yang selama ini sudah ada. Jadi alias apa? Alias memburu binatang di dalam kebun binatang. Kalau ini terjadi, ekonomi Indonesia bisa lebih parah lagi. Lalu kira-kira kalau teks amnesti ini dijalankan, berapa banyak dana yang bisa didapatkan oleh Indonesia, Om Bob? Oke, yang sangat menarik itu adalah apabila undang-undang ini dijalankan, sepertinya sudah pasti pemerintah akan menerima pembayaran pajak dari teks amnesti ini lebih dari 100 triliun. Sedangkan dana dari luar negeri itu yang akan kembali itu bisa mencapai 500 triliun. Kalau ini terjadi, Indonesia sudah tidak akan mengalami kesulitan cash flow sehingga ekonomi akan berjalan lebih bagus. Lalu apakah ada negara yang berhasil menjalankan teks amnesti ini, Om Bob? Ada. Contoh yang paling bagus adalah Afrika Selatan, ya.
Afrika Selatan telah menjalankan tax amnesty ini kurang lebih 20 tahun yang lalu dan itu berhasil dengan bagus. Di bawah kepemimpinan Mandela, Afrika sekarang maju karena tax amnesty itu tidak cuman mendapatkan duit, tetapi sebetulnya mencuci dosa-dosa dari para pejabat-pejabat lama. Kemungkinan juga ada anggota-anggota DPR yang kurang bersih. Itu semua akan diselesaikan dengan lewat jalan tax amnesty ini. Dengan demikian, semua memulai dengan lembaran baru, di mana kalau berani terjadi lagi penggelapan pajak dan sebagainya, tentu akan ditindak oleh pemerintah, sehingga semua berjalan dengan transparan. Ini juga menghadapi pada tahun 2017 nanti, ketransparanan rekening-rekening di bank itu secara global tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Dengan demikian, semua akan lebih bagus dan majunya Indonesia akan lebih cepat. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan email Anda ke ombobindonesia@hotmail.com. ombobindonesia@hotmail.com. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om